Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Rektor Institut Teknologi 10 November, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Azhari. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi Institut Teknologi 10 November, Profesor Muhammad Masuri MT. Yang kami hormati Gus Faris Muhammad Mirza dan Gus Zanumain Aldivano selaku pembicara pada kajian spesial pada sore hari ini. Dan yang saya hormati Ketua Pelaksana Ramadan di Kampus 44 Institut Teknologi 10 November, Mas Abza Safaras Purnomo, dan seluruh jamaah yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kajian spesial di bulan Ramadan yang penuh berkah ini meskipun sekarang dalam keadaan hujan deras. Tak lupa salawat dan salam kita tetap aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami selaku pembawa acara memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibur Rahman dari Departemen Fisika 2022. Dan saya Agung dari Departemen Sistem Informasi 2022. Yang akan memandu jalannya acara kajian spesial pada sore hari ini hingga acara berakhir. Kepada seluruh jamaah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menghadiri kajian spesial pada sore hari ini dan selamat datang di kajian Sinau Bareng Wong Enom dengan tema Fenomena Umum pada Pemuda Masa Kini. Pada kajian kali ini akan saya bacakan terlebih dahulu beberapa susunan acara, yakni yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan penyampaian kajian oleh beliau Gus Mirza dan juga Gus Ivan yang menempati urutan ketiga, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta diakhiri dengan sesi penutup dan doa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka kajian spesial pada sore hari ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan semoga nantinya ilmu yang diberikan oleh Gus Mirza dan Gus Ivan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Ala dunia wala kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Marilah kita dengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh perwakilan panitia Ramadan kampus yang akan disampaikan oleh Mas Robi Ardana Putra. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pemateri pada acara sore hari ini, Gus Ivan dan Gus Mirza. Yang terhormat Bapak Ahmad Masyufi PSD dan juga teman-teman peserta acara pada sore hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah-limpah dan karunia-Nya kita semua boleh berkumpul pada acara sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tidak lupa tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan ke-8 menuju jalan yang terang benderang yaitu dinul Islam. Saya di sini mewakili panitia RDK 44 IPS mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyempatkan hadir pada acara sore hari ini dan juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pada sore hari ini. Semoga dengan diadakannya acara pada sore hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua ke depannya dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mas Robi.
Sambutan kedua akan disampaikan oleh pengurus takmir Masjid Manarul Ilmi ITS, Bapak Ahmad Basofi Habib PhD. Kepada Bapak Basofi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, terima kasih kepada panitia selaku telah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan sambutan. Yang terhormat Gus Mirza dan Gus Ivan yang telah bersedia datang jauh-jauh untuk memberikan wejangan untuk adik-adik mahasiswa kita ini. Jadi saya di sini mewakili Prof. Masyuri selaku Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS karena beliau dalam keadaan kurang sehat untuk memberikan sambutan dalam acara adik-adik JMM ini. Ya, mungkin beliau mewakilkan kepada saya karena dari judulnya kan anak muda sekali. Dikira saya ngerti, padahal begitu saya lihat undangan ya saya Google apa sih FOMO itu. Ternyata ya intinya wong bingung. Ya nanti mohon perjangannya Gus Mirza dan Gus Ivan. Intinya kalau saya lihat anak-anak sekarang itu bingungan. Bingung harus jadi apa, karena kebanyakan contoh bingung mau milih jadi. Ya intinya itu entah FOMO, orang malas, bilangnya introvert, kakeknya istilah. Ya itulah anak-anak. Ya, dari kami dari Takmir Masjid Manarul ini terima kasih atas kehadirannya adik-adik sekalian dan mungkin kawan-kawan sekalian. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar dan bisa memaksimalkan waktu hingga buka puasa. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan atas sambutannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, pasti jamaah sekalian udah pada gak sabar ya untuk menyimak dan menerima ilmu yang insya Allah sangat penuh dengan insight dari Gus Mirza dan juga Gus Ivan. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bersama kalau beliau-beliau ini merupakan salah satu bagian dari keluarga besar salah satu pondok pesantren yang cukup ataupun mungkin sangat terkenal di Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal yang nggak tahu sama pondok pesantren Tebuireng Jombang? Pasti semuanya udah tahu lah ya. Gus Faris Muhammad Mirza atau yang akrab kita sapa dengan sapaan Gus Mirza merupakan salah satu zuriat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan merupakan lulusan dari Sastra Arab Universitas Gadjah Mada. Dan beliau yang satunya ini tidak kalah kerennya, yaitu Gus Zainur Rohid Aldivano atau yang akrab kita sapa dengan sapaan Gus Ivan, yang juga merupakan salah satu zuriat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan lulusan dari Sastra Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, fun fact-nya, beliau-beliau ini masih sangat muda, namun ilmu-ilmunya tidak dapat kita remehkan lagi. Masih muda, ganteng, alim lagi, Masya Allah. Semoga beliau-beliau ini insya Allah dapat kita jadikan sebagai panutan ke depannya. Nah, kemudian pada kajian sore hari ini kan temanya fenomena FOMO pada pemuda kan. Jadi kita udah nggak asing lagi kan sama adanya fenomena FOMO pada kehidupan sehari-hari di kampus kita kan. Nah, pada kajian spesial sore hari ini nantinya kita akan membahas bagaimana sih pandangan Islam terhadap fenomena FOMO yang ada di sekitar kita ini. Kemudian bagaimana fenomena FOMO ini mempengaruhi kualitas hidup kita semua. Dan yang terakhir yaitu bagaimana solusi dari perspektif Islam dalam melihat fenomena FOMO ini pada pemuda masa kini. Nah, mungkin langsung saja tanpa basa-basi lagi kita akan dengarkan dan simak materi yang akan disampaikan oleh para pembicara kita yang sangat keren di sore hari ini. Oleh karena itu, kepada beliau, Gus Mirza dan Gus Ivan, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa amma ba'du. Yang terhormat Rektor IPS, yang terhormat segenap sivitas akademika, yang terhormat ada Bapak Mas Sofi selaku mewakili takmir Masjid Manarul Ilmi, yang terhormat segenap teman-teman panitia RDK dan juga para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara Sinau bareng wong enom. Dan alhamdulillah saya masih tergolong muda walaupun secara penampilan kadang dikira tua. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang sering dan kerap kali terjadi, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Para teman-teman sekalian, dalam mengawali kajian ini, mari kita lihat FOMO dalam definisi para ahli yang membidangi. Secara singkat, FOMO itu kita definisikan sebagai bahwa FOMO adalah kecemasan saat orang lain melakukan suatu hal yang seru atau mendapatkan suatu hal yang seru, sedangkan kita tidak ada di situ. Maka FOMO itu kita merasa ketinggalan dan pada akhirnya kita menjadi resah dan gelisah karena ketinggalan kita tersebut. Ketinggalan ini boleh jadi ketinggalan berupa barang yang lagi ngetren, tren yang lagi viral, destinasi wisata yang lagi rame, atau mungkin gadget-gadget bagi yang laki-laki. Apalagi sekarang lagi musimnya buka puasa bersama ya, kadang orang itu diajak buka bersama itu susah. Bukan karena nggak punya uang, tapi karena capek mengadu prestasi saat buka puasa. Jadi saat reuni ketemu teman lama malah jadinya momen adu prestasi. Maka sesungguhnya FOMO ini merupakan suatu peristiwa yang harus kita tanggapi. Apakah kita ini kalau ikut FOMO itu normal, atau kita ini sesungguhnya malah harus menjaga jarak dari yang namanya FOMO. Maka sesungguhnya FOMO itu menimbulkan orang terbagi menjadi dua. Ini saya rangkum dari salah video dalam YouTube bahwa FOMO itu akhirnya mengklasifikasikan orang menjadi dua. Yang pertama ada orang yang romantik, ada yang orang klasik. Maka romantik ini para teman-teman semuanya itu orang yang suka ikut. Romantik itu ya kalau temannya ikut lagi misalnya liburan ke Maldives, itu bingung. Aduh kok temanku ke Maldives ya, kok aku tidak ke Maldives ya? Itu akhirnya cari-cari segala cara untuk bisa ke Maldives. Atau kalau temannya lagi ngetren beli Vespa Matic, itu aduh kok temanku beli Vespa Matic ya, kayaknya aku harus beli juga dan dia gak ketinggalan. Atau misal HP-nya ganti iPhone, aduh temanku udah HP-nya boba-boba semua, kayaknya aku juga harus segera ganti. Fenomena seperti ini di mana kita merasa gelisah ketika orang mencapai suatu capaian atau melakukan hal yang seru, sedangkan kita tidak di sana, maka itu termasuk FOMO. Termasuk misal ada film di Netflix yang lagi booming, misal Money Heist. Semua teman kita udah lihat Money Heist. Setiap sebelum kelas dosennya masuk cerita-cerita tentang Money Heist, tentang Tokyo, tentang yang lain-lain. Terus kita jadi orang di pojokan yang lagi ngomongin apa sih? Money Heist itu apa sih? Akhirnya ketika dosennya lagi menerangkan, kita nggak malah buka materi, kita malah buka Money Heist di ujung kelas. Belum lagi pakai headset. Karena apa? Karena kita merasa takut kalau tertinggal apa yang sedang dibicarakan atau dilakukan oleh orang-orang. Di sisi lain, para teman-teman semuanya, ada yang namanya golongan klasik. Golongan klasik itu bagi mereka bahagia itu tidak perlu sama dengan orang lain. Boleh jadi kalaupun semuanya lagi beli Vespa Matic, orang klasik itu lebih suka misal Honda 70 atau lebih suka Royal Enfield ya, walaupun sama-sama mahal sebenarnya ya. Atau golongan klasik itu ketika orang lihat film yang lagi trending di Netflix, baginya film yang bagus itu tidak perlu yang trending, tapi film yang mungkin ada di genre tertentu dan
bagi dia itu bagus. Atau kalau novel itu yang orang lagi bicarakan adalah novel yang bestseller, baginya novel yang baik itu bukan hanya yang bestseller, mungkin novel-novel yang tersimpan di sudut Gramedia entah sebelah mana. Maka golongan-golongan klasik ini adalah golongan yang kebahagiaan dia tidak harus disematkan atau tidak harus digantungkan pada kebahagiaan orang lain, dan kepuasan dia tidak digantungkan kepada apa yang lagi ngetren, apa yang lebih banyak dilakukan oleh orang lain. Sekarang kita beralih ke kajian Islamnya. Maka dalam kajian Islam ada sebuah kaidah yang sangat baik. Kalau mau dicatat silahkan. Kaidah ini saya dapatkan saat saya mondok dulu di Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Ketika santri liburan itu malah nggak aturan, jadi santri itu kalau liburan kadang merasa balas dendam, terus ke Bali, ke sana, malah lupa semuanya. Maka kata guru saya di kelas menyampaikan seperti ini. Para santri semuanya bilang ke saya, guru saya bilang seperti ini, al-haqqu haqqun walau khalafahu jam'un wal batilu batil walau qaddasahu jam'un. Perkara yang hak, yang benar tetaplah benar walaupun banyak orang yang mengingkarinya, dan perkara yang salah tetaplah salah walaupun banyak orang yang membenarkannya. Maka sesungguhnya saya di UGM itu masuk di Fakultas Ilmu Budaya. Kadang kita kuliah ya pakai jarik, kadang kita kuliah pakai sarung karena diminta berbudaya. Tapi yang kadang saya kurang cocok, itu kadang kita melakukan kesalahan atas nama budaya. Misalnya minum arak Bali. Kamu kok minum arak? Wah ini budaya. Terus kadang pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Kemudian kamu kok pakaian seperti ini? Loh ini kan budaya. Maka saya diskusi lama dengan kawan saya. Sesungguhnya budaya itu bagaimana sih? Bagaimana Islam itu menyikapi budaya? Maka sesungguhnya para teman-teman semuanya, budaya itu adalah produk manusia yang sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad datang membawa syariat Islam, dalam tradisi Arab jahiliyah itu juga sudah punya budaya. Baik itu budaya yang baik atau yang buruk. Budaya yang baik contohnya, karena saya orang sastra, orang Arab itu sangat gemar bersastra. Orang Arab itu sangat gemar berpuisi. Tapi budaya yang kurang baik juga ada, yaitu pada zaman jahiliyah perempuan itu dianggap sebagai aib. Maka orang jahili itu kalau punya anak perempuan itu susahnya bukan main. Aduh, kok anak saya yang lahir perempuan ya? Karena dianggap anak perempuan itu zaman dulu diajak kerja tidak bisa, diajak begini tidak kuat. Maka kadang anak perempuan pada zaman dulu jadi tumbal. Maka kemudian datanglah agama Islam yang fungsinya agama itu menjadi filter atas budaya yang merupakan produk manusia. Karena Al-Quran ini produk langit, sedangkan budaya itu produk bumi. Maka kalau kita sering ngopi kadang pesen pakai Vietnam Drip atau kita pesen pakai V60, itu kan kopinya ditaruh atas, dituangkan air panas, maka yang turun adalah airnya saja. Adapun serat kopinya tetap di atas. Maka begitulah cara kerjanya budaya dengan agama. Apa yang baik kita teruskan, apa yang kurang baik kita modifikasi supaya bisa tetap terlaksana. Apa yang tidak pas sama sekali, tidak ada celah untuk diteruskan, maka ya kita tinggalkan. Maka dalam FOMO itu sesungguhnya kita berhadapan dengan trendsetter. Maka dalam seluruh apa yang FYP di TikTok kita, apa yang muncul di explore Instagram kita, apa yang viral di Twitter kita, itu ada yang namanya trendsetter. Nah masalahnya trendsetter itu yang bikin bisa siapapun, baik itu buruk, baik itu baik. Sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu kita pasti familiar dengan kata-kata post-truth, ya kan? Post-truth setelah berikut kebenaran. Itu peristiwa di mana suatu kesalahan jika diulang-ulang terus maka dia akan menjadi suatu kebenaran. Contohnya buzzer, pokoknya kalau ada buzzer itu kayak perkara elek terus dikemas demikian rupa jadi perkara baik. Contoh yang lebih sederhana seperti ini. Suatu hari Mas Ivan ini, jadi ini kakak saya ya, walaupun wajahnya lebih tua saya, tapi ini kakak saya. Mas Ivan ini suatu hari katakanlah keluar rumah bawa kambing.
bawa kambing, kemudian ketemu temannya namanya Pak Ijo. Pak Ijo bilang, loh Pak, ngapain keluar bawa anjingnya? Padahal awalnya bawa kambing. Mas Ivan bilang gini, opo sih Jo, ini loh kambing, kok anjing sih, ini kambing. Akhirnya jalan lagi, ketemu dengan Tukien. Tukien bilang gini, anjingnya lucu ya. Mas Ivan, iya toh yang ini kambing bukan anjing. Akhirnya jalan lagi terus ketemu siapa namanya lagi ya? Ketemu saya lagi ngarang nama ini. Ketemu katakanlah Michael. Michael bilang, Mas Ivan, anjingnya dijual berapa ya? Ini itu kambing kalau Michael, bukan anjing, ini kambing. Karena udah jengkel tidak orang bilang gitu, Mas Ivan akhirnya pergi lewati pasar, di pasar ketemu Selena. Akhirnya Selena bilang gini, Mas Ivan, anjingnya saya beli ya. Akhirnya Mas Ivan yang awalnya keluar dari rumah yakin bahwa yang dibawa itu kambing, mulai mikir, jangan-jangan yang sebawa ini anjing. Kok dari tadi orang bilangnya anjing sih? Jangan-jangan yang saya bawa ini ternyata anjing. Akhirnya oleh Mas Ivan, karena di kitab itu dikatakan bahwa jual beli barang najis tidak sah, maka Mas Ivan bilang begini, ya wis, takkan aja, nggak usah dibeli. Maka yang punya kebenaran pun, Mas Ivan pun sebagai orang yang punya kambing, ketika banyak orang yang mengatakan bahwa itu anjing, suatu saat akan bingung. Jangan-jangan ini anjing betulan ini. Kok saya ketemu 4 orang semuanya bilang anjing? Padahal betul-betul bahwa ini sebenarnya kambing. Begitupun sesuatu yang lagi ngetren. Tidak semua yang ngetren itu baik. Walaupun itu dilakukan oleh banyak orang. Walaupun isinya FYP itu hal itu semuanya, tidak menjamin apa yang di FYP itu baik. Jadi al-haqqu haqqun walau khalafahu jam'un wal batilu batil walau qaddasahu jam'un. Walaupun semua orang melakukannya, tapi sekali itu tidak baik, maka itu tidak baik. Itulah kaidah yang harus kita pegang. Maka kita sebagai pemuda muslim harus tahu nih, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan tidak perlu peduli apa kata tren. Tapi kita juga nggak usah jadi muslim yang kolot banget ya. Ya kalau saya juga kalau di sini sarungan, kalau kumpul juga celanaan, enggak melulu kemudian satu seperti ini. Tapi artinya ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang tren itu bukan datang dari kita. Kadang saya ini dulu sebelum masuk UGM, saya itu pondok di Salaf dan tidak ketemu dengan yang namanya mata pelajaran Kemendikbud atau Kemenag. Jadi belajarnya cuma kitab-kitab kuno. Kalau boleh jujur, pasti ada rasa minder, apalagi kalau bukber. Wah, kalau bukber itu saya kuliah telat 1 tahun. Jadi kalau bukber itu dengerin teman, keterima di ITS, keterima di UNER, keterima di UN, keterima di UNBRA. Itu saya sebagai anak pondok, ya Allah, bisa terima yang gini terusan gitu. Tapi saya akhirnya oleh guru saya juga diberitahu sebuah kaidah bahwa man qara al-Qur'ana tsumma ra'a anna ahadan utiya afdhala minhu faqad istazghara ma aqdamahullah. Nih ya, barang siapa yang memegang ilmu agama, barang siapa yang memegang teguh ajaran Islam, lantas dia merasa minder bahwa orang lain itu diberi hal yang lebih agung, yang lebih besar daripada yang diberikan kepada kita, maka sungguh kita telah mengecilkan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Contohnya saya belajar Al-Quran, kemudian teman saya belajar selain Al-Quran. Lantas saya mikir seperti ini, ya Allah, kok saya cuma bisa Al-Quran ya? Kok saya tidak bisa seperti teman-teman saya? Padahal Al-Quran itu di sisi Allah adalah sesuatu yang sangat agung, yang sangat besar. Maka pemikiran seperti itu termasuk kita mengecilkan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Dan itu tidak boleh. Begitupun kita ini yang memegang teguh ajaran Islam, kemudian kadang merasa minder, kok enak ya orang boleh buka aurat, kok enak ya orang sana boleh ngekos lanang wedok misalnya, kok enak ya di sana. Jadi misalnya ada tren. Jadi banyak ya di kota-kota besar, kadang ini memang miris. Kadang laki-laki perempuan tuh satu kosan tuh biasa. Bahkan kalau temennya, kamu kok satu kos sama pacarku tau gitu. Ah kamu ini sudah biasa aja lah, nggak usah dipermasalahkan. Wong gitu aja kok, katanya wong gitu aja kok.
Maka sesungguhnya walaupun itu hal yang normal, kembali ke kaidah yang awal tadi, walaupun orang itu menormalisasi asalkan Al-Quran tidak mengatakan itu boleh, maka sesungguhnya kita ikut kurikulum langit. Jadi kami di Tebu Ireng punya sebutan Al-Quran. Al-Quran itu kami sebut sebagai kurikulum langit. Karena kurikulum bumi ini kadang diubah semena-mena oleh manusia. Saat kurikulum bumi ini sudah ruwet, sudah tidak bisa titik terangnya yang mana, sudah banyak bias, maka kita mengatakan kembali ke kurikulum langit, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sesungguhnya FOMO itu ketika tren itu tidak baik, ada kalanya kita harus merasa cukup dengan diri kita sendiri dan juga tidak kita mengatakan tidak pada diri kita. Maka sesungguhnya Al-Quran juga mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita boleh merasa bersaing, kita boleh merasa beradu dengan teman kita, asalkan satu kaidahnya yaitu al-khairat, harus merupakan kebagusan. Kalau kawan kita jamaahnya sergap, maka kita jangan mau kalah. Kalau teman kita hafalannya kuat, maka kita jangan mau kalah. Kalau teman kita menjaga harga dirinya dengan baik, kita pun jangan mau kalah. Adapun kalau itu hal-hal selain seperti itu, maka mau kalah, mau menang itu bukan urusan. Walaupun gadgetnya bukan yang terkini, walaupun kendaraannya bukan yang paling bagus, walaupun outfitnya bukan yang paling mahal, asal itu bukan urusan yang urgent, bukan urusan agama, sesungguhnya itu tidak masalah kalau kita kalah ataupun kita menang. Yang penting harus tetap sesuai dengan kapasitas kita. Maka yang terakhir yang bisa saya sampaikan, bahwa ada juga dari guru saya, maka tradisi kita itu selalu mengatakan dari guru saya, supaya tampak bahwa ilmunya itu bersanad didapatkan dari guru-guru. Teman-teman pasti tahu nih ayatnya, walang tardo ankal yahudu walang nasara hatta tattabi amillatahum. Dalam Al-Quran terjemahan, millah itu dikatakan sebagai agama. Tapi sesungguhnya guru saya memiliki suatu pemikiran yang baik sekali, bahwa millah itu tidak agama secara total, akan tetapi lifestyle. Bahwa kita itu walam tardo ankal yahudu walam nasron, bahwa orang Nasrani dan Yahudi itu tidak akan pernah ridho terhadap diri kita sampai kita mengikuti millahnya mereka. Apa itu millahnya? Apakah itu agamanya? Apakah kita kemudian murtad menjadi Nasrani atau Yahudi? Sepertinya tidak. Karena orang Islam itu kalau disuruh murtad pasti tidak mau. Maka yang diajak adalah millah atau lifestyle. Jadi kita ini kalau disuruh murtad 100% tidak bakal mau. Tapi kalau disuruh nyoba makan babi misalnya, kemudian udah makan aja, nanti saya nggak bilang siapa-siapa, hanya mikir boleh deh. Kemudian kamu kok kaku banget sih, pakainya agak terbuka gitu loh biar lebih kelihatan santai. Boleh deh. Kamu kok pacarmu kok tinggal diri sendiri sih, itu boros loh, buat tinggal bareng aja. Akhirnya kita juga mikir nggak masalah. Maka kita kalau diminta terang-terangan mengikuti Nasrani dan Yahudi jelas tidak mau. Maka kita ini diajak untuk mengikuti gayanya saja. Jadi kita ini ibarat orang itu, ya gayanya itu saya kecanan. Diajak hal-hal yang sebenarnya di Islam tidak boleh, tapi karena atas nama pertemanan. Mosok temennya minum, kita nggak minum, kamu nggak menghormati teman, ya udah boleh minum dikit. Awalnya dikit, hanya lama-lama banyak. Masa minum malam mingguan di masjid sih, malam mingguan ya jalan-jalan dong. Ya wes boleh bareng-bareng ya. Gitu. Maka sesungguhnya kita ini tidak diajak langsung secara frontal, secara eksplisit untuk ke agama, tapi kita diajak untuk pemilah, yaitu lifestyle. Maka penting bagi kita untuk mengetahui lebih lanjut mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan satu-satunya cara adalah dengan mengikuti kajian-kajian dimanapun itu berada, terlebih di masjid Manarul Ilm. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi materi yang disampaikan oleh Gus Mirza, sangat menarik bukan? Materi yang telah disampaikan dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diambil dan diperoleh dari materi yang beliau sampaikan, mulai dari pengertian FOMO itu sendiri, yang ada yang romantik, ada yang klasik, kemudian kita itu seharusnya bisa teguh berdirian, tidak, meskipun banyak orang yang melakukan kesalahan atau kesalahan itu dilakukan banyak orang, tapi kita tidak ikut ke dalamnya gitu. Kita seharusnya bisa teguh berdirian dan bisa tidak minder lah untuk melakukan kebenaran itu, meskipun kita itu tergolong kaum yang sedikit banget gitu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Gus Ivan atau sudut pandang yang lain dari Gus Ivan. Langsung saja kepada Gus Ivan, kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafat. Allahu ta'ala wa jama'allahu kama waratukum waratukum awalin wa rabbus samawati wal ardh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rektor dan segenap sivitas akademika kampus ITS, dan kemudian yang mewakili dari Takmir Manarul Ilmi Bapak Zakin, terima kasih. Kemudian segenap panitia RPK yang mampu menjalankan acara ini, yang semoga berkumpulnya kita semua di sini dicatat oleh amal baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan menjadi saksi di akhirat kelak itu sebagai amal ibadah yang baik. Dan tak lupa para teman-teman mahasiswa dari ITS yang masih mau menyempatkan teman-teman untuk hadir dalam acara Sinau bareng Wong singkatannya. Semoga sedikit banyak diskusi kita pada sore ini bisa membuka wawasan kita lebih baik lagi, karena Allah bersabda, ketika Allah menghendaki hambanya itu menjadi lebih baik, maka Allah akan memahamkannya dalam kepahaman ilmu agama. Semoga kita semua ahlul jannah, amin Allahumma amin. Ya, menelusuri tema pada sore hari ini, yaitu FOMO pada kalangan generasi Z ya khususnya. Jadi FOMO, fear of missing out, atau kita itu takut akan ketinggalan sesuatu yang sedang trending, sedang viral, atau sedang ramai, sehingga kita itu perasaan kita sudah membuka internet, kita sudah memegang HP itu setiap hari. Ya, di sini kayaknya rata-rata, bukan kayaknya semua teman-teman sudah memegang HP ya. Tapi kayaknya pegang HP setiap hari, buka internet, buka YouTube, Instagram, tapi kok kayaknya masih ada yang ngerasa ketinggalan. Kayak temen di sudut kelas atau misalnya di rumah gitu lagi ngomongin, lagi nongkrong. Ngomongin apa sih? Perasaan aku setiap hari buka HP, perasaan setiap hari buka Instagram, tapi kok masih ada berita yang masih saya ketinggalan. Sehingga itu biasanya berangkat dari rasa insecuritas, ya insecure. Sehingga di mana rasa insecure itu membuat orang ingin tidak mau selalu ketinggalan tentang hal yang sedang populer, sedang viral. Tapi ada banyak macamnya. Maka saya biasanya tidak mensamaratakan, karena saya tidak ingin mengeneralisir setiap manusia itu harus sama. Sehingga tapi kita sebagai manusia mempunyai kedekatan karakteristik tentang FOMO. Tapi di sini dibagi menjadi dua hal. Outputnya pasti berbeda. Yang pertama, teman-teman outputnya mau elegan, atau yang kedua yaitu outputnya kampungan. Jadi teman-teman bisa memilih. Kalau misalnya teman-teman ketinggalan, maka teman-teman bisa memilih yang elegan. Maka teman-teman tidak harus selalu mengikuti jalan atau sesuatu yang sedang viral itu tadi. Tapi teman-teman bisa mengoptimalkan apa yang ada dalam diri teman-teman, kapasitas teman-teman atau value atau kualitas diri teman-teman sekalian, sehingga teman-teman itu bukan orang yang ikut trending, tapi sebagai orang yang menciptakan trending. Atau yang kedua yaitu kampungan. Maka ya kalau kampungan,
insya Allah mudaratnya itu lebih banyak. Karena pertama ketika kita itu ingin tahu sesuatu atau ingin memiliki, ingin tahu atau ingin memiliki, kita pasti akan memaksakan diri kita. Misalnya ada iPhone 16 yang kameranya ada banyak yang sedang viral waktu itu, sehingga teman-teman mungkin ingin mengejar. Tapi teman-teman mungkin secara finansial tidak mempunyai finansial yang cukup, sehingga teman-teman memaksakan. Padahal sebenarnya teman-teman HP yang sedang teman-teman miliki itu masih bisa layak dan masih bisa digunakan secara optimal. Karena Allah sendiri mengatakan pada hambanya itu mastata'tum, atau semampu kalian dalam hal ibadah. Diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah waktu itu ketika di rumahnya dalamnya Kanjeng Nabi, waktu Nabi masuk ternyata di samping Sayyidina Aisyah itu ada perempuan. Kemudian Rasul bertanya, siapa itu? Siapa wanita itu di sampingnya? Kemudian Sayyidina Aisyah menjawab, ini adalah perempuan yang ibadahnya sangat rajin, kemudian sunnahnya sangat tidak pernah ditinggalkan, puasanya selalu berjalan. Kemudian Nabi Muhammad berkata, mah itu artinya stop, berhenti, jangan kau teruskan. Bahwasanya Allah itu menganjurkan hambanya untuk melakukan ibadah itu semampunya aja, mastata'tum, semampu kalian, jangan dipaksakan. Sebegitu banyak ibadahnya kalian habiskan, kalian jalani. Sehingga ini membuat hadis ini menurunkan bahwasanya tafsirnya kita sebagai hamba itu ya biasa-biasa saja. Ketika kita dalam hal ibadah ya Rasul sendiri menyuruh untuk berhenti saja. Aisyah menerangkan tentang pribadi perempuan tersebut. Maka dalam hal FOMO ini atau yang notabene-nya mungkin dari kalangan bukan dari agamis, artinya dari hal yang trending viral itu mungkin dari kita membeli banyak hal atau flexing istilahnya, atau dari hal-hal yang misalnya tempat hiburan atau tempat wisata itu tadi yang sudah disebutkan oleh Gus Mirza, maka kita tidak perlu memaksakan diri kita. Kita ingin ke sana bahwa kita ingin dilihat kita itu orang yang paling up to date, kita itu orang yang paling terdepan dalam mengikuti tren. Itu apa? Sehingga memaksakan kehendak diri sendiri itu juga nggak baik. Lakukanlah apa yang kalian mampu saja. Misalnya kalian cocok sama tren ini, ya insya Allah trennya yang baik. Misalnya dalam bulan Ramadan ini saya harus menghatamkan Al-Quran 1 kali minimal. Itu kan tren yang baik, diambil boleh. Tapi kalau misalnya hal itu trennya kebanyakan mengandung mudarat atau hal yang nggak baik, ya maka tinggalkanlah ya. Karena masa orang lain berbuat dosa kita mau ikut dosa? Dosanya nggak mungkin ditanggung orang lain kan? Di Al-Quran sudah disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Sungguhnya bahwasanya manusia itu tidak akan menanggung dosa daripada manusia yang lain yang memperlakukan dosa. Maka dari itu kita harus bisa memfilter itu tadi kata Gus Mirza, bahwasanya apa yang baik, tren yang baik atau sesuatu yang viral yang baik, ya maka itu bisa kita lakukan atau kita bisa modifikasi sedemikian rupa sehingga itu bisa tetap berjalan tapi dengan tidak melanggar atau keluar dari syariat Islam. Ya, jadi sehingga FOMO ini itu bisa mengandung yang baik juga bisa mengandung hal yang negatif atau positif. Sehingga kebanyakan orang itu akan selalu berlomba-lomba, ya, mana tren yang sedang viral maka harus saya ikuti, saya harus menjadi yang terdepan. Enggak harus seperti itu teman-teman, karena itu akan menciptakan bahwasanya diri kita itu selalu menjadi following, menjadi follower saja. Kita hanya menjadi orang yang mengikuti. Kita sudah bukan saatnya lagi menjadi masyarakat yang konsumtif. Kita harus menjadi masyarakat yang produktif. Kita sudah sama-sama dewasa, kita harus menjadi orang yang aktif, bukan orang yang pasif lagi. Kita harus kembangkan apa yang diri kita punya, soft skill kita, supaya kita tidak selalu ngikut orang yang kayaknya orang itu selalu diikuti, tapi ya belum tentu baik. Sehingga kenapa tidak kita menciptakan sesuatu yang baik atas dasar skill yang kita punya, ya. Jadi itu penjelasannya. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Mungkin untuk anak-anak generasi Z ini. Yang pertama, bisa kita mengurangi intensitas kita dalam bermain sosial media
atau kita mengurangi intensitas kita dalam menggunakan smartphone. Karena saya sadari ya mungkin 2 atau 3 tahun belakang, apalagi waktu-waktu pandemi, intensitas seseorang berada di hadapan gadget atau device itu jauh lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan anak-anak yang belum mempunyai HP juga membeli HP dan device pada saat pandemi itu, sehingga segala sesuatu bisa diakses dengan mudahnya karena kita sudah berada di era 4.0, bahkan kita juga mau melangkah ke 5.0. Sehingga ketika kita bisa berselancar dengan bebasnya di dunia maya, maka banyak sekali hal-hal yang tidak hanya positif tapi juga negatif. Di situ muncul yang namanya mental health issues, anxiety, kemudian insekuritas. Itu saya sadari banyaknya istilah kesehatan mental atau kecenderungan kecemasan yang berlebihan itu ya dari berangkatnya sosial media yang semakin bebas diakses oleh orang-orang. Kadang orang melihat orang lain ingin ikut-ikutan, kadang orang melihat orang lain iri. Padahal Allah sudah menyebutkan dalam surat An-Nisa bahwasanya wala tamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, dan janganlah kalian iri terhadap karunia yang diberikan oleh Allah kepada kamu dan kepada seorang hamba yang lain. Maka Allah ketika sudah mengatakan janganlah kamu iri, Allah secara tidak langsung juga menjawabnya dalam surat Watin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya Allah menciptakan kalian itu sebaik-baik insan, sebaik manusia. Maka segala polemik problematika dalam hidup umat Islam itu sebenarnya sudah dijawab dalam Al-Quran, sudah diturunkan oleh Allah lewat lisannya Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Islam tinggal bagaimana mengolah pemikiran, mindset kita, logika kita, dan hati kita untuk bisa menyempurnakannya dengan selalu tidak jauh dari Al-Quran. Bagaimana kita selalu bisa dekat, kita bisa memahami tafsir dan makna dari Al-Quran tersebut. Sehingga ketika ada orang lain yang merasa insecure, orang lain yang merasa dengan kecemasan berlebihan ketika tidak bisa mengikuti atau memiliki barang yang orang lain punya, itu biasa-biasa saja. Kita tidak terlalu takut, kita juga tidak terlalu mengalami mimpi penuh, bahkan digentayangi oleh tren yang sedang viral tadi. Kita biasa-biasa saja, kita juga hidup juga biasa-biasa saja. Kalau misalnya ada tren yang kita cocok, kita ikutin, nggak cocok juga nggak kita ikutin. Ada yang kita mau tapi nggak mau, kita nggak bisa juga nggak maksa. Ketika kita mampu juga ya maka lakukanlah. Biasa-biasa tadi, masa opportunity tadi. Yang pertama, mengurangi sosial media. Yang kedua adalah dengan kita bisa bahwasanya menerima diri sendiri. Kita memiliki sebagai manusia memiliki otoritas penuh dalam kendali hidup kita. Kita bisa memfilter. Sebelum kita melangkah, kita pasti dihadapkan dengan pilihan. Pasti tidak mungkin teman-teman mahasiswa di sini semuanya yang menjalani studi di ITS kan tidak mungkin kayak langsung berada di ITS. Pasti teman-teman melalui beberapa tahapan, dihadapkan oleh beberapa persyaratan. Pun begitu pun ketika kita melakukan dalam keadaan hidup, kita mau yang mana nih? Kita mau hal yang baik atau hal yang buruk? Kita harus bisa memfilter. Kita nggak mungkin melangkah tanpa ada pilihan, apalagi melangkah tanpa ada tujuan. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Sehingga kita sudah sama-sama dewasa, kita harus mawas diri, kita harus menerima bahwasanya diri kita, kapasitas kita seperti apa, kualitas diri kita seperti apa, kita bisa kembangkan menjadi apa. Jadi mengurangi penggunaan intensitas sosial media, kemudian kita harus sadar bahwasanya diri kita seperti apa, mengenali karakteristik pada diri kita. Kemudian yang terakhir adalah ubahlah perspektif, ya. FOMO menjadi JOMO, yang awalnya fear of missing out menjadi joy of missing out. Joy of missing out adalah kondisi di mana diri itu bisa bebas, diri sendiri tidak tertekan dalam melakukan apapun. Jadi kita joy aja, enjoy. Kita melakukan hidup ya biasa, enjoy. Kita harus nyaman dulu terhadap diri kita, atau istilahnya love myself, atau cinta pada diri sendiri. Kita harus enjoy dalam menjalani hidup ini. Perspektif fear hilangkanlah dalam hati kita, ubahlah fear menjadi joy. Sehingga ketika kita sudah merubah dari FOMO menjadi JOMO, maka kita tidak akan takut dalam hal dihadapkan oleh sesuatu yang trending atau sesuatu yang sedang viral.
kita enjoy aja, kita anggap aja itu adalah sebagai ya udah hiburan dalam sosial media, karena sosial media itu juga isinya hiburan aja, entertain. Janganlah kita menggebu-gebu bahwasanya kita ingin menjadi salah satu darinya ya, apalagi orang-orang yang seperti Bapak Gus Mirza tadi, bahwasanya ada orang yang mungkin budaya tadi. Allah mengatakan, Rasulullah Muhammad mengatakan bahwasanya mantasabahkan kaum barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah salah satu bagian darinya. Kita sebagai umat Islam mempunyai ciri khas sendiri. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Itu adalah ciri khas kita, budaya umat Islam sendiri, yang mana ya karena kita umat Islam maka kita harus menjaga tasyabbuh tadi itu dan menyerupai umat Islam. Jangan sampai ketika kita sudah mengikuti orang lain, kemudian apalagi kita mungkin tidak sadar seperti yang dikatakan Gus Mirza, sedikit demi sedikit tapi akan menjadi selamanya. Ketika waktu sudah bergulir dengan panjang, kita akan menjadi terbiasa dan kita akan sulit untuk meninggalkan sesuatu tersebut. Padahal Rasul juga mengatakan almarhum Abba bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya kelak. Jadi tinggal bagaimana ketika kita di dunia kita suka tren atau sesuatu yang sedang viral itu kita sukai, atau orang sosok figur itu kita sukai, ya maka kita akan dikumpulkan oleh orang tersebut. Tapi kalau misalnya kita menyukai orang tokoh figur yang alim, ulama, kiai, kemudian orang yang alim dan soleh, ya maka kita akan dikumpulkan dengan mereka, dan semoga kita semua dapat dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW kelak. Amin. Jadi itu tadi mengurangi intensitas dalam sosial media, kemudian kita harus menerima diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ubahlah perspektif. FOMO menjadi JOMO. Bahwa sesungguhnya semua itu adalah bagaimana cara kita menyikapi diri sendiri, bahwasanya Allah ya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah melihat bentuk fisikmu dan berapa banyak hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah sesungguhnya hanya melihat kepada kebaikan hati kamu dan amal-amal baik kamu, karena yang melihat fisik dan melihat harta itu hanya bukan wanita tapi manusia. Sorry. Enggak, jangan. Jadi yang melihat fisik dan melihat harta itu hanya manusia. Allah tidak melihat kedua hal itu, tapi Allah hanya melihat kebaikan hati dan amal-amal baik dari seorang manusia. Maka jangan pernah takut ketika kita ketinggalan oleh tren yang mana itu, misalnya sedang trennya blow up atau tempat wisata dan sebagainya macamnya, kita nggak usah takut. Atau flexing seperti tas Gucci, LV, kemudian iPhone berubah, tempat wisata Maldives, kemudian di kapal putih dan sebenarnya tidak usah seperti itu. Kenapa? Karena Allah ketika tahu bahwasanya ketika kita datang ke masjid kita niatnya iktikaf dan ibadah, kemudian kita bersedekah, tidak ada orang yang tahu satupun, karena tangan yang beri, tangan kiri tidak tahu, itu jauh disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hanya melihat kebaikan hati kita dan amal-amal baik kita. Semoga kita dijadikan seorang hamba yang menjadi lebih baik, karena dalam bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Gus Ivan atas materi yang telah diberikan. Nah, tadi gimana? Materi yang disampaikan Gus Ivan sangat menarik, bukan ya? Mulai dari kita harusnya itu menggunakan FOMO ini sebagai sistem untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian solusi-solusi yang dipaparkan oleh Gus Ivan tadi kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin memiliki sedikit unek-unek atau semacam pertanyaan, mungkin dapat dipersilahkan untuk menanyakan dengan mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Dan jangan lupa untuk menyebutkan asal departemen dan juga nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas MC yang juga pada yang
sudah menyampaikan materinya sangat jelas ya. Tapi saya ada sedikit mungkin pertanyaan. Nah, di sini tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa hukum itu harus difilter disaring apa baik atau buruk. Terkadang bukan semua yang dilakukan itu harus dilakukan, tidak harus kita ikuti karena bisa jadi itu budaya yang jelek bukan budaya Islam. Nah di sini saya mau bertanya, apakah misalnya di lingkungan saya, teman-teman saya ini, masya Allah, tahajud, duha, khawatir, semuanya lengkap, setiap hari ngaji 30 juz, waduh, yaitu apakah itu kan akhirnya saya juga saya sholat aja itu ngefresh waktunya, terus saya itu kadang juga masih bolong-bolong, astagfirullah. Nah itu apakah saya harus mengikuti hukum atau apakah saya cancel? Alah itu cuma hukum gitu kan. Jadi itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk pertanyaannya. Mungkin langsung saja kepada beliau Gus Mirza dan Gus Ivan bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih pada mas temannya yang gak kalah ganteng dengan moderatornya. Pertanyaan yang baik, bahwa gimana kalau teman kita tuh melakukan kebaikan, terus kita juga bingung, aduh, kok aku tak kayak koncoku ya, kok koncoku nak sholat serdek kok saya tidak. Terus yang saya takut itu seperti ini, lihat temannya seperti itu, terus kita, aduh ternyata saya akan jadi yang ahli ibadah, terus gak usah sekalian, terus itu yang bahaya, yang pertama. Yang kedua, ada kaidah seperti ini mas, bahwa dalam menjauhi larangan Allah, itu kita harus dikodrit tokoh sebisa mungkin. Dalam menjauhi larangan itu harus dikodrit tokoh sebisa mungkin. Tapi kalau dalam melaksanakan kewajiban, dalam melaksanakan perintah Allah itu mastata'tum, sebisa kita. Tapi ya yang penting wajibnya dulu, seperti sholat 5 waktunya bercanda. Maka untuk yang lain-lain itu ya kita kejar mastata'tum, sebisa kita. Karena ya bagi orang yang punya banyak waktu, monggo lah mau sholat tahajud sebanyak itu. Tapi kadang mahasiswa itu kan yang ngelaprak juga loh. Guru menahan laprak itu kan tulis tangan, nggak boleh diketik. Belum tulis tangan, adiknya jalan ketendang gelas, kena air. Ini kan gimana mau sholat tahajud tapi laprak ini deadline gitu. Maka sesungguhnya dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, baiknya Allah adalah mastata'tum, semampunya kita. Yang penting hal yang wajib-wajib jangan kita tinggalkan. Akan tetapi dalam meninggalkan hal yang buruk yang dilarang oleh Allah, kita harus diqadri tokoh semampu kita. Tidak ada tidak ada kong kali kong, tidak ada nyang-nyangan. Harus diqadri tokoh. Maka wala taqrabuz zina, zina itu bahkan melakukannya, mendekatinya saja sudah diberi rambu-rambu. Tapi kalau untuk beribadah, mastata'tum. Semoga menjawab. Baik. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga ya, bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah itu tadi sudah mencakup bahwasanya hukum dalam pandangan Islam atau dalam pandangan ibadah. Ketika Rasul datang, ternyata di samping Sayyidina Aisyah itu ada perempuan lain, kemudian ditanya siapa ini? Secara gamblang, secara luwes Sayyidina Aisyah itu menyebutkan bahwasanya di perempuan ini adalah ahli ibadah, soalnya ini, puasanya ini, pada wakada. Kemudian Rasul menjawab memberhentikan yang katanya, berhenti, stop. Kemudian Sayyidina Aisyah Rasul bersabda bahwasanya Allah itu menciptakan ibadah itu hanya dilakukan bahwasanya mastata'tum, semampu kalian, semaksimal kalian. Jadi janganlah ibadah yang sedemikian rupa itu sampai semua panji, semua
waktu wajib sunnahnya itu dilakukan sampai bahwasanya dia melupakan apa yang menjadi rasa humanisme dia terhadap tetangga, terhadap saudara, dan terhadap teman, sampai menjadi lupa, itu justru lebih buruk. Sehingga itu bukan sebagai acuan kita bahwasanya kita harus mengikuti 100% apa yang dilakukan oleh teman kita atau sahabat kita tadi. Yang penting wajibnya terjalan. Kenapa? Karena Allah ketika sudah sholat hambanya itu sudah benar, maka dia akan, yang dia rubah itu diri sendiri, diri hamba orang tersebut. Jadi ketika kita sudah sholatnya sudah rapi, kita sudah menjaga hak-haknya Allah, maka Allah akan mendatangkan suatu perubahan lebih baik dalam diri hamba tersebut, bukan dunia dulu. Sehingga perubahan diri yang lebih baik itu akan menyebabkan kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti mungkin dia sudah 5 waktu jamaah terus, itu akan merembet ke ibadah baca Al-Quran, mungkin ke ibadah puasa sunnah, ibadah sholat sunnah. Sehingga kebaikan 5 waktu itu harus dijaga dulu. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kebaikan yang lain setelah sholat kita sudah benar, ketika sholat kita sudah rapi. Tapi tetap mastokotum itu tadi, semampu atau semaksimal kalian saja, jangan dilebih-lebihkan. Itu jawabannya, Mas. Baik, terima kasih disampaikan kepada Gus Mirza dan Gus Ivan atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin karena masih ada waktu, bisa untuk satu pertanyaan lagi kepada teman-teman. Silakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan asal departemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Ahmad dari Sistem Informasi asal Jombang. Saya mau bertanya kepada Gus Mirza tadi bahwa ada perkara yang hak itu tetaplah benar walaupun banyak orang yang mengingkarinya. Sedangkan ada juga perkara yang salah itu tetaplah salah walaupun banyak orang yang membenarkannya. Nah, sedangkan Islam itu menyikapi budaya tersebut. Budaya itu kan produk manusia sebelum Kanjeng Nabi datang membawakan syariatnya. Nah, sedangkan kita tahu kalau parameter benar dan buruknya itu kita percaya bahwa semua itu bersumber dari Al-Quran atau enggak gitu Al-Hadis. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Islam menyikapi budaya yang mana atau perkara yang perkaranya itu belum jelas atau hukumnya itu belum jelas baik atau buruknya, sedangkan di Al-Quran dan Al-Hadis itu belum dijelaskan. Kan tadi panjenengan juga bilang kalau banyak sekali lingkungan yang kostruk alias suatu hal yang jelek akan menjadi hal yang biasa atau hal yang baik jika hal jelek itu dilakukan secara terus menerus. Nah, mohon pencerahannya, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, pertanyaan yang bagus terkait budaya tadi. Jadi terkait budaya yang jahili itu sebagai contoh bahwa budaya itu pasti ada. Selama manusia hidup di situ ada budaya. Termasuk pada zaman jahiliyah itu manusia sudah punya budaya apapun bentuknya. Begitupun di zaman sekarang juga manusia pasti berbudaya. Maka budaya itu para teman-teman sekalian pastilah merupakan produk manusia. Pastilah berasal dari pemikiran manusia dan nilai baik buruknya itu tergantung si manusia tadi. Contohnya perempuan di Jawa itu kalau duduk kakinya ngangkat begini itu dianggap tidak sopan. Tapi barangkali di belahan dunia lain yang sopan justru begitu. Mungkin di suatu daerah laki-laki itu semakin banyak bekas lukanya, semakin jantan. Padahal Islam itu melarang kita mendolimi diri kita sendiri. Maka tentu saja kita tetap menghormati budaya yang ada, tetapi kita sebagai orang yang beragama penting sekali untuk menelisik lebih lanjut. Lantas bagaimana kalau budaya itu tidak ada di Quran dan Hadis? Contohnya hukumnya vaksin. Vaksin itu kan ada ayat Quran yang menyebutkan vaksin.
Atau budaya-budaya misal ketemu lawan jenis cipika-cipiki, katakanlah di Prancis, itu kan hal yang biasa ya. Kalau ketemu lawan jenis salaman cipika-cipiki. Kalau di sini ya sudah insya Allah baper gitu kalau seperti itu. Maka sesungguhnya dalam konteks pengambilan hukum dalam Islam, yang pertama kita itu mengambil dari Quran dan hadis. Jika tidak ada, maka akan kita mengikuti qaul-qaul ulama yang ada menurut Quran dan hadis tadi. Maka sesungguhnya Quran dan hadis itu adalah wahyu yang turun ketika Nabi Muhammad masih hidup. Adapun ketika Nabi Muhammad wafat, maka terputuslah sudah aliran turunnya wahyu tadi, maka Quran sudah terbukukan. Tapi Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka hari ini, pada saat itu, sungguh telah sempurna agama. Maka apakah kemudian Islam tidak bisa menjawab fenomena yang terjadi abad-abad berikutnya dengan Quran dan hadis? Tidak. Quran dan hadis tetap berlaku dan tetap relevan, akan tetapi apa yang tidak ada di sana kita gali melalui ulama-ulama. Dalam kita mazhab Syafi'i, kita memiliki 4 metode istinbat hukum. Yang pertama Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau di Quran dan hadis tidak ada, maka para ulama akan berijma', disepakati ini boleh, ini tidak boleh, ini dilarang, ini diperbolehkan. Kalau juga tidak ada, maka kita akan menggunakan metode qiyas. Begitupun dalam mengkaji suatu budaya, yang paling penting dalam menghukumi sesuatu, kita harus atasnya. Kita harus mendatangkan ahlinya. Seperti kita membahas kripto misalnya, kita tidak boleh menghukumi kripto dari pengetahuan kita terhadap kripto, padahal kita bukan orang yang praktek di situ. Kita harus memanggil ahlinya, kita meminta mereka menjabarkannya. Maka dari penjabaran itu kita sesuaikan dengan hukum Islam. Ada enggak dari hukum-hukum, ada praktek itu yang menyalahi hukum-hukum Islam? Jika ada, maka kita hukumi. Begitupun dalam budaya, maka si pelaku itu kita, atau kita melakukan penelitian terkait itu, maka kita samakan, kita cerminkan dengan hukum Islam. Ini gimana nih, budaya ini kita lanjutkan apa tidak? Misalnya dalam tradisi kita, saya di Jombang, sama-sama Jombang, kita ada tradisi kalau orang meninggal kita ngaji. Kemudian kalau ada kita ngaji sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya walaupun bagian keberatan tidak bilang tidak apa. Jadi ada yang sebagian bilang orang meninggal sudah susah malah dibebankan tasyakuran. Ya itu kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa hal itu merupakan akulturasi budaya. Dulu ketika zaman Hindu Buddha, ketika ada orang meninggal, maka ditunggu sampai pagi, dan malam itu tidak ada yang tidur atau begadang. Sayangnya ketika begadang itu sambil main remi, sambil mabuk-mabukan, sambil judi-judian. Maka oleh Wali Songo dimodifikasi budayanya. Ya wis, kalau malam kita tetap kumpul tapi jangan judi ya. Nanti semuanya ngaji, pulang bawa berkat, pulang kenyang, akhirnya kenyang. Maka budaya itu seperti itu. Yang pertama, kalau itu baik, apa ya baik misalnya ya. Kalau budaya itu baik, misalkan ada orang sakit dijenguk, ya kita lanjutkan. Tapi kalau budaya itu perlu modifikasi, ya kita modifikasi. Kalau itu buruk, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita tinggal. Tapi yang dimaksud syariat, tentu saja kita harus merujuk pada qaulnya ulama. Apa yang diterangkan oleh ulama dari Quran dan hadis, itulah yang kita ikut. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, karena lebih lanjutnya proses istinbat hukumnya akan sangat panjang jika dipaparkan. Semoga menjawab. Baik, terima kasih disampaikan kepada Gus Mirza. Apakah dari penanya ada feedback adanya? Baik, karena mungkin waktunya masih ada, pertanyaan terakhir ya, untuk yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Jauhari dari Departemen Teknik Informatika Asal Kota Surabaya.
Jadi sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya yang saya untuk bertanya. Mohon izin untuk Gus, saya di sini ingin memberikan sedikit unek-unek dan juga pertanyaan. Jadi terkadang saya sendiri sebagai manusia itu misal melihat orang lain itu telah mencapai apa yang ingin saya capai begitu. Lalu saya termotivasi untuk mencapai apa yang telah dicapai orang lain, seperti sudah berusaha, sudah belajar dan pokoknya bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang ingin kita capai yang telah dicapai orang lain. Namun bagaimana jika apa yang kita usahakan, kita itu sudah berusaha, sudah bersungguh-sungguh, namun ternyata apa yang kita usahakan dan sungguh-sungguh tadi masih belum sesuai ekspektasi atau belum tercapai apa yang akan kita tuju. Begitu. Bagaimana kita menyikapi dan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih disampaikan atas pertanyaannya. Mungkin dari Gus Mirza dan Gus Ifat bisa langsung. Ya, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk pertanyaannya. Ya mungkin ini adalah mungkin sebenarnya ini bukan hanya problematika emasnya saja, tapi banyak dari orang-orang di luar sana juga mengalami bahwasanya ketika kita sudah memaksimalkan apa yang sudah kita punya, kemudian kita ingin seperti orang lain, kemudian kita ingin mencapai kesuksesan seperti seseorang tersebut, tapi ternyata kita belum bisa pada level atau pada tingkat orang tersebut, gitu kan. Perlu diketahui bahwasanya manusia itu memang punya harapan, tapi Allah itu punya kenyataan. Sehingga apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu wa qadara khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik atau takdir buruk itu jatuhnya dari Allah Ta'ala. Kebahagiaan dan kekecewaan itu tidak lebih, bahwasanya Allah menginginkan hambanya itu jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita sudah usaha, kita sudah doa, ya ikhtiar, kemudian usaha juga, tapi ternyata apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan itu belum juga mencapai titik seperti mungkin orang yang ingin kita menjadikan sosok figur atau idola tersebut. Mungkin dari hal keilmuan atau dari hal pekerjaan, ternyata kita masih jauh atau masih belum pada titik tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita terima bahwasanya itu adalah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadar ketika kita sudah usaha, kemudian apa yang kita dapatkan, maka itu adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan datang itu adalah hadiah terbaik dari Allah yang akan diberikan juga. Jadi kita sudah mempunyai takdir, kita sudah mempunyai hadiah. Setiap masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekalipun kita sudah melakukan usaha kita dengan maksimal, doa pagi, siang, sore, malam, gak henti-hentinya, tapi ternyata Allah mempunyai kenyataan, ya anggap saja apa yang kita dapatkan itu adalah usaha terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu orang lain yang usaha juga mempunyai hasil yang sama dengan kita, bisa di bawah kita atau justru di atas kita. Apa yang kita lakukan mungkin belum tentu memuaskan diri kita, tapi ingat orang lain juga belum tentu usahanya hasilnya sama dengan kita. Jadi apapun yang kita dapatkan itu udah pasti hadiah dan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima mawar mas. Oke, harus dirinci ya. Kalau itu urusan prestasi dan karir, saya sarankan dikejar terus. Kalaupun sekarang gagal ya, untuk menawa besok sukses. Dan kalau urusan nasib, ini yang berat. Kalau urusan nasib, itu kata ulama begini, al-istighna'u 'anil syai' la bihi. Merasa cukup itu ya harus dengan perkara ini. Kalau habis saya itu ternyata begini,
Ya, al-istighna yang namanya merasa cukup itu harus dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang belum kita miliki. Ada sebuah cerita yang cukup unik. Jadi ada Abu Nawas. Itu suatu saat dimintai konsultasi oleh seseorang. Wahai Abu Nawas, saya ini bingung. Rumah saya kok rasanya sempit sekali. Sedangkan saya itu ingin memperluas rumah, ingin merenovasi rumah, tapi nggak punya uang. Gimana ya caranya supaya rumah saya jadi luas tanpa mengeluarkan banyak biaya? Maka oleh Abu Nawas bilang seperti ini, begini saja, kamu belilah kambing 10, terus masukkan ke dalam rumahmu selama 1 minggu. Orangnya nih ya pulang di piye ya loh, rumah diluaskan malah suruh beli kambing. Akhirnya ya sudahlah, dituruti aja, beli kambing 10 dimasukkan rumah selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu dia serumah sama kambing. Jadi tidur ya ada suara gitu. Kemudian setelah 1 minggu mendatangi Abu Nawas. Abu Nawas sudah 1 minggu saya hidup bersama kambing di rumah. Terus gimana ini selanjutnya? Ya sudah, sekarang kambingnya keluarkan dari rumahmu. Kalau sudah kamu kesini lagi. Setelah kambingnya di rumah dikeluarkan, dia hidup tanpa kambing, datang ke Abu Nawas. Gimana? Rumahnya tambah luas apa tidak ya? Ya alhamdulillah, sekarang rumah saya jadi luas. Karena apa? Ya karena tidak ada kambingnya. Padahal artinya begini, kadang yang kita miliki selama ini itu rasanya sempit. Kadang HP itu waktu masih baru kayaknya bagus gitu. Terus untuk saulan terus ojo dibanding. Sebelumnya kalau mau narik itu hati-hati betul. Di pasar paperglass, di pasar lah banyak. Tapi kalau udah lama-lama ya jadi hal biasa. Begitupun rumah apa yang kita miliki, walaupun sekarang itu tampaknya biasa saja. Yakinlah banyak orang yang ingin punya yang kita miliki. Dan awal dulu jangan pernah kita melupakan perasaan pertama kali kita memiliki pencapaian kita. Karena kadang kita itu hanya bosan saja, sehingga bosan itu membuat kita tidak bersyukur. Yang kedua, para teman-teman semuanya, apapun nanti yang terjadi pada hidup kita, entah nanti kita sukses atau bagaimanapun, maka sesungguhnya tidak boleh kita sampai tidak mengimani qada-qadarnya Allah. Karena ada sebuah perkataan, man lam yashkur bini'ani, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku dan tidak bersabar atas cobaanku, maka keluarlah dari langit dan bumiku dan carilah Tuhan selainku. Kalau kita itu diberi nikmat tidak bersyukur, diberi cobaan tidak bersabar, padahal itu adalah dinamika kehidupan, maka kata Allah, fakhruj min bain aqtaris sama'i wal ard, keluar dari langit dan bumiku, watlub rabban siwan, dan carilah Tuhan selainku. Dan tentu saja kita tidak bisa, kita mau lari ke Amerika juga masih buminya Allah, kita mau lari ke benua yang masih buminya Allah, kita mau lari ke Mars, andai pun bisa, juga masih alam semestanya Allah. Maka sesungguhnya dalam banyak hal kadang kita tuh hanya dihadapkan dua pilihan, bersyukur atau bersabar. Bersyukur atas nikmat atau bersabar atas cobaan. Demikian. Baik, terima kasih disampaikan kepada Gus Mirza dan Bro Ivan. Pertanyaan tersebut sekaligus menutup sesi tanya jawab pada sore hari ini. Sebelum diakhirinya kajian spesial pada sore hari ini, kepada Gus Mirza dan Gus Ivan mungkin dapat memberikan sepatah atau 2 patah kata untuk closing statement pada kajian spesial pada sore hari ini. Bagus. Baik, closing statement atau kata-kata penutup dari saya. Kita sebagai remaja milenial, remaja generasi Z ya atau Gen Z, kita dihadapkan, kita diperlihatkan dengan generasi yang sangat-sangat leluasa mengakses dunia digital atau dunia internet. Kita bisa mengakses dengan gampang dimanapun, kapanpun, dan dengan gadget apapun. Sehingga kita harus bijak, kita harus bisa memilih, kita harus memfilter bahwasanya apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Bahwasanya semua itu terdapat dalam satu genggaman kita bisa memilih mana yang hiburan yang baik, hiburan yang tidak baik, mana hal yang bisa
menuntun kita ke dalam hal yang positif dan hal yang negatif. Kita mempunyai semua pilihan itu. Kita dihadapkan oleh pilihan tersebut sebelum kita melaju atau kita masuk ke pilihan tersebut. Sehingga jangan sampai ketika kita sebagai manusia, apalagi penerus masa depan ya, syubbanul yaum rijalul ghad, ya pemuda zaman sekarang adalah pemimpin di masa depan, maka kita juga harus mempunyai karakteristik yang mana kita menunjukkan seorang pemimpin yang baik. Sehingga kalau misalnya kita sudah bisa menggunakan sosial media dengan bijak, dengan bajik, kita bisa memfilter, maka insya Allah bahwasanya apa-apa yang akan kita lakukan di kemudian hari akan menghasilkan kebaikan pula. Sehingga kita bukan orang yang latah atau ikut-ikutan terhadap trending yang sedang viral. Kita ikut-ikutan terhadap tempat-tempat yang sedang viral, kita harus ikut dalamnya, kita harus termasuk dalam salah satu dari bagiannya. Tidak harus selalu seperti itu. Ciptakanlah sendiri bahwasanya kita mempunyai pendirian dan ciri khas orang Islam yang baik, umat Muslim yang baik, maka itu jadikan patokan untuk melangkah kepada sesuatu yang baik pula di masa depan. Mungkin itu closing statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya, yaitu bahwa semua yang kita miliki adalah titipan. Anggota tubuh kita semuanya adalah titipan. Maka kalau ada orang itu menyakiti dirinya sendiri, melakukan tindak kriminal, menyakiti diri sendiri dalam bentuk mungkin self harm atau yang lain, sesungguhnya itu tidak boleh. Selain itu membahayakan diri. Kalaupun orang itu beralasan seperti ini, wong ini tubuhku, mau saya tato kayak, mau saya silat kayak, mau saya lakukan, itu adalah tubuhku. Ternyata bukan. Kita ini tidak memiliki apapun dan semuanya adalah titipan. Maka titipan ini akan kelak diminta tanggung jawab. Kalau kita punya akal, diberikan ilmu di ITS, maka kelak kita akan dimintai tanggung jawab untuk menggunakan pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita punya tangan, maka kita diberi tanggung jawab untuk menggunakannya untuk menolong orang lain dan mencegah keburukan dari orang lain. Kalau kita punya kaki, maka kita ini harus bertanggung jawab untuk melangkahkan kaki kita pada kebaikan, bukan keburukan. Demikian dari saya. Terima kasih disampaikan kepada Gus Ivan dan Gus Mirza atas closing statement yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya sebelum menutup rangkaian kajian pada sore hari ini, tentunya tak afdol jika tidak ditutup dengan sebuah doa. Nah, oleh karena itu, sesi selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Gus Mirza dan Gus Ivan. Sesi doa tersebut akan sekaligus menutup serangkaian acara kajian spesial pada sore hari ini. Kepada Gus Mirza dan Gus Ivan kami aturkan untuk memimpin doa terlebih. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita juga berbuka puasa dan sebagai penutup dari majelis ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga yang sedikit ini dapat memberi banyak. Semoga langkah-langkah kita ke majelis ini dapat memberikan suatu kebaikan dalam diri kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawaina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yatimul kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tahuruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila ta'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najawala fa'ya hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa tanabidana min adli wa adil khair wa la taj'alna wa iyyahum syarri wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah.
Terima kasih yang sebesar-besarnya diaturkan kepada Gus Mirza dan Bu Ivan telah menyempatkan hadir dan menyampaikan materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa kita mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan dan ada salah kata dari kita dari awal acara tadi hingga akhir ini. Saya dan panitia semuanya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya mungkin Gus Mirza dan Bu Ivan bisa dipersilakan untuk memberikan tempat dan melakukan sesi dokumentasi.